Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-temanku sekalian, kita bisa bertemu lagi di podcast ini. Dan semoga podcast ini senantiasa bisa menemani segala aktivitas teman-teman semuanya. Dan semoga podcast ini juga memberikan manfaat kepada kita semua, manfaat di dunia dan juga manfaat di akhirat. Baiklah teman-teman, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang dua hal yang sangat utama dan tidak ada yang menyamai utamanya ini, yakni adalah iman kepada Allah dan juga yang kedua adalah memberikan manfaat kepada sesama manusia atau kepada orang-orang muslim. Nah, pada kali ini ada cerita yang sangat luar biasa, yakni tentang memberikan manfaat kepada sesama muslim, yaitu cerita Sayyidina Utsman ketika membeli sumur. Jadi pada saat itu di kota Madinah itu ada sebuah sumurnya itu nggak pernah habis airnya. Ketika musim kering ya, sumur-sumur yang ada di sana itu pada kering semua. Ada satu sumur yang selalu ada airnya. Nah, sumur ini adalah miliknya orang Yahudi, namanya Ruma. Makanya dikenal dengan sumur Ruma pada saat itu. Karena satu-satunya sumur yang ada airnya ketika masa kering, maka orang Yahudi ini seenaknya ketika menjual kepada orang-orang Madinah, harganya dinaikkan sehingga ya mereka semuanya sebenarnya merasa berat untuk membelinya. Tapi ya mau gimana lagi, karena satu-satunya airnya itu ada di sana, ya sudah kita beli saja. Air kan memang kebutuhan kita, kan begitu kata mereka lah gitu. Akhirnya itu terus berlanjut sampai ketika kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, ya mungkin Nabi juga pedulilah sama orang-orang Madinah ya. Oleh sebab itu Rasulullah berbicara kepada para sahabatnya pada saat itu, barang siapa yang bisa membeli sumur ini, maka balasannya adalah surga, kata Nabi. Coba siapa yang enggak semangat kalau misalkan sudah dipastikan oleh Nabi ketika melakukan hal tersebut itu bisa masuk surga. Siapa yang enggak mau? Pasti semuanya mau. Yang paling semangat pada saat itu adalah Sayyidina Utsman. Ya karena memang Sayyidina Utsman itu adalah sahabat yang kaya, kan begitu. Punya uang untuk membeli itu. Jadi semangat, saya punya kesempatan ini untuk bisa masuk surga. Pasti masuk surga kalau bisa ini. Nabi kok yang ngomong, kurang lebih lah seperti itulah Sayyidina Utsman. Nah, ketika Sayyidina Utsman ini coba untuk bernegosiasi dengan orang-orang Yahudi ini, ternyata orang Yahudi ini nolak gitu. Ya tentu saja nolak lah, karena memang satu-satunya sumur yang sangat subur ya, selalu ada airnya lah, hanya satunya itu ya, jadi nggak mungkin lah dikasih mudah begitu aja, kan gitu. Prospek sekali kan pada saat itu. Akhirnya ya sudah, kalau begitu Sayyidina Utsman balik lah, kan gitu. Akan tetapi tentu kalau misalkan Sayyidina Utsman nyerah itu kan sangat rugi. Sudah jelas surga kok balasannya. Akhirnya Sayyidina Utsman coba lagi bernegosiasi kepada orang Yahudi ini. Nah, tentunya negonya nggak sama dengan yang tadi. Negonya Sayyidina Utsman pada kali ini itu dia mencoba untuk membeli saham sebanyak 50% dari sumur itu. Jadi kalau pada awalnya dia ingin beli semuanya, karena nggak bisa ya sudah, kalau nggak bisa semuanya ya sebagiannya aja nggak apa-apa lah gitu. Ya sudah, saya mau beli 50%-nya saja lah, berapa kata Sayyidina Utsman, kan begitu. Akhirnya dibelilah 50% saham itu seharga 1 juta dirham. 1 juta dirham ini kalau misalkan kita rupiahkan seharga 4 miliar lah. Jadi kalau misalkan dibeli semuanya ya harganya 8 miliar. Nah, ketika sudah punya 50% saham, akhirnya dengan perjanjian ganjil genap pada saat itu. Hari ini orang Yahudi yang jual airnya, besoknya Sayyidina Utsman yang jual. Itu begitu terus pakai sistem ganjil genap. Nah, pada saat ketika orang Yahudi ini yang jual, maka ya berjalan seperti biasanya. Orang yang beli, misalkan satu hari ada yang 10 timba, ya sudah beli 10 timba. Nah, yang menarik ketika Sayyidina Utsman yang jual. Jadi hari berikutnya ketika Sayyidina Utsman menjual, kata Sayyidina Utsman, siapa yang butuh air pada hari ini silakan ngambil gratis, kata Sayyidina Utsman. Ya, namanya waktu itu adalah satu-satunya sumber
dikasih gratis, ya mestinya laris kan begitu. Bahkan kebutuhan untuk hari besoknya itu bisa diambil diambil sekarang juga. Karena kan begini, pada saat hari ini kan gratis, besoknya belinya bayar, besoknya lagi gratis. Akhirnya orang-orang Madinah itu kan ngambil airnya, misalkan satu hari habis 10 timba. Maka hari ini ketika Sayyidina Utsman jual, itu ngambil sebanyak 20 timba lah gitu. Jadi yang 10 timba itu hari ini, besoknya itu ketika harus beli itu ndak beli karena sudah ada stok 10 timba lagi. Nah besoknya kan gratis lagi punya Sayyidina Utsman, itu ngambil 20 lagi. Dan itu terjadi terus menerus berhari-hari sampai si orang Yahudi ini merasa, waduh saya ini kalah ini sudah gitu katanya si orang Yahudi. Ya kesel kan kalau misalkan kalau konsepnya seperti itu. Daripada saya tidak dapat apa-apa, ya sudah saya jual aja semuanya dah. Akhirnya dijual yang 50% lagi sebanyak 1 juta dirham, total adalah kurang lebih dari 8 miliar lah itu. Akhirnya 100% sudah milik Sayyidina Utsman. Nah, dari cerita ini banyak hikmah yang bisa kita ambil, termasuk adalah kita sebagai umat muslim harus punya kesadaran untuk saling membantu kepada sesama. Seperti Sayyidina Utsman yang kaya raya, dia mampu memberikan manfaat kepada sesama muslim dengan hartanya. Maka dia mencoba untuk membeli sumur itu untuk keperluan umat muslim. Begitupun juga dengan kita. Kita mungkin jika harta tidak banyak, apa yang kita punya ilmu, sudah kita berikan ilmu yang kita punya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi jangan disalahpahami, memberikan manfaat ilmu itu terutama nih bagi yang siswa, jangan dibuat alasan ketika ujian, loh kenapa kok kamu contek-contekan ini, loh Pak ini dalam rangka memberikan manfaat kepada sesama manusia. Itu bukan itu maksudnya. Maksudnya itu adalah kita mengajari mereka sebelum ujian itu kita belajar bersama. Nah itulah akan memberikan manfaat, bukan pas waktu ujian, bukan. Oleh sebab itu ada hadis Nabi yang sangat bagus ini untuk kita ketahui bersama. Man asbaha la yanbidhulma ala ahadin ghufirallahu majana. Barang siapa di pagi hari dia tidak berniat untuk zalim kepada orang, maka dosa-dosanya yang telah lalu dia hapuskan. Kemudian yang selanjutnya, waman asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin. Barang siapa yang di pagi hari dia berniat untuk menolong orang-orang yang terzalimi dan berniat untuk membantu hajat orang-orang muslim, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji yang mabrur. Kita haji saja itu gak bisa jadi ya tidak mabrur. Tapi dengan melakukan ini kita berniat di pagi hari untuk menolong orang-orang yang terzalimi, itu pahalanya luar biasa sekali. Jadi ketika kita bangun pagi, kita terbesitkan niat dalam hati bahwa pada hari ini saya tidak akan menzalimi orang lain, dan pada hari ini saya juga akan membantu kebutuhan-kebutuhan orang lain. Wah, luar biasa sekali. Kalau kita perhatikan konteks hadisnya ini kan ada dua hal. Yang pertama adalah kita itu tidak berniat menzalimi. Ya sudah, kita biasa saja lah gitu ya, tidak berniat zalim. Nah itu kan balasannya adalah penghapusan dosa. Kemudian kalau yang kedua, konteks yang kedua itu adalah kita niat menolong orang gitu. Nah itu pahalanya seperti haji yang mabrur. Oleh sebab itu kalau misalkan kita itu tidak punya apa-apa ya, dan artinya kita itu tidak bisa nolong orang lah pada hari itu, ya sudah, kita tidak bisa nolong orang, ya diam saja begitulah, niat enggak menzalimi orang. Yang menjadi masalah itu kan kita sudah tidak bisa menolong orang, malah kita membuat orang menjadi marah gara-gara kita. Nah terutama siswa-siswa saya nih yang sedang mendengarkan podcast saya. Jadi kalau misalkan kalian di kelas, kalau nggak bisa kontribusi dengan kelompok kalian, ya berarti nggak usah rusuh deh gitulah ya. Kan biasanya kalau kerja kelompok misalkan di kelas atau di manapun saja gitu,
sudah nggak bisa nyumbangin ide-ide yang bagus, ini malah suka mengganggu temannya yang serius untuk ngerjakan kerja kelompoknya. Ini kan sangat mengganggu. Oleh sebab itu ini nasihat kita bersama lah gitu ya. Kalau kita tidak bisa menolong orang lain, paling tidak kita itu tidak menyakiti orang lain. Bahkan kita dengan diam tidak menolong orang lain saja, itu kita sudah bisa bernilai ibadah. Loh kok bisa? Gini, misalkan gini ya, kita diam punya niatan agar orang lain tidak tersakiti dengan kata-kata kita, agar kita tidak mengganggu teman-teman kita yang saat ini sedang bekerja atau sedang belajar, maka itu adalah merupakan sebuah bantuan kepada teman-teman kita agar bisa lebih fokus, kan begitu sebenarnya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya, diam aja gitu, tapi niat kita itu untuk membantu dia agar bisa lebih fokus. Kalau misalkan saya ikut ngomong, dia kan nggak fokus, kan begitu. Nah itu sudah bernilai ibadah, kan begitu. Nah ini ya salah satu yang harus kita hadirkan dalam setiap kehidupan kita. Apapun aktivitas kita itu harus bernilai ibadah. Diam saja bisa bernilai ibadah, apalagi kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau misalkan kerja gimana? Sama, kerja itu ya bisa bernilai ibadah, yang bisa tidak. Memang kerja itu kan orientasinya itu seakan-akan seperti kita mencari uang saja, kan begitu, ingin menumpuk harta. Tapi pada dasarnya kalau kita mau teliti, itu bisa menjadi ladang ibadah bagi kita. Contohnya gini, misalkan ada seorang suami yang setiap harinya bekerja, berangkat jam 2 malam ke pasar. Ya nggak sempat sudah sholat tahajud, karena ketika bangun dia langsung mempersiapkan bahan-bahannya untuk jualan di pasar. Jadi langsung saja ke pasar, nggak sholat tahajud. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, itu loh cinta dunia, masa sudah jam 2 pergi ke pasar cari uang, paling nggak sholat lah tahajud, paling nggak zikir lah gitu. Mungkin sebagian orang akan mengatakan seperti itu ya. Tapi pada dasarnya dia itu bisa bernilai ibadah. Loh, caranya gimana? Niatkan bekerja itu karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mendapat ridho itu kan gini. Kita sebagai suami, laki-laki yang sudah punya keluarga, kita punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri kita, kepada anak kita, kepada semua keluarga kita. Ini adalah kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, bukankah kita sudah menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah mencari nafkah. Nah, pengertian kewajiban atau fardu itu adalah ketika melakukan mendapatkan pahala, kemudian ketika ditinggalkan mendapat dosa. Nah, kita kan melakukan, kita kan bekerja. Kita bekerja karena mencari nafkah untuk keluarga. Itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita bekerja itu dapat pahala gara-gara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita niatkan aktivitas kita itu untuk mencari ridha Allah, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Sehingga ketika kita bekerja bukan hanya dapat harta saja, bukan hanya dapat lelah saja, tapi juga dapat pahala, dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini juga berdasarkan dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya kita ini memang didesain oleh Allah, hidup itu untuk beribadah kepada Allah, bukan yang lain. Oleh sebab itu ketika misalkan bekerja itu tidak bernilai ibadah, maka keluar dari desain yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah aktivitas kita sehari-hari, yakni pekerjaan kita, itu sudah diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus introspeksi dulu diri kita. Makanya kita tanyakan sama diri kita, apakah pekerjaan kita itu sudah diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, ayolah kita sama-sama niat sekarang
biar kita enggak dapat capeknya saja kan gitu. Kemudian yang kedua, apakah pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang halal? Kalau memang dalam pekerjaan kita itu ada yang masih syubhat atau bahkan haram, maka paling tidak kita ada niatan untuk pergi dari pekerjaan ini dan mencari pekerjaan yang halal. Selama kita masih belum menemukan, nggak apa-apa lah kita masih di situ, tapi tetap dalam hati kita ada keinginan besar untuk pindah dari pekerjaan yang haram ini. Kemudian yang ketiga, apakah saat bekerja kita tidak melanggar syariat-syariat Allah? Mungkin pekerjaan kita sudah halal, kita sudah niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita kerja masih ada syariat-syariat Allah yang kita langgar. Contohnya bagi teman-teman mohon maaf yang perempuan saat ini yang bekerja sebagai pegawai dan di situ pakaiannya masih membuka aurat. Ini kan sudah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tetap memegang teguh syariat Allah yang masih tidak menutup secara penuh auratnya, segera ditutup agar ridha Allah itu benar-benar kita dapatkan. Kemudian setelah itu, apakah pekerjaan kita atau saat kita bekerja tidak menzalimi orang lain? Terkadang kita tidak sadar pada saat kita bekerja itu menzalimi orang lain, terutama nih yang senior, misalkan kita itu begitu mudahnya menyuruh-nyuruh yang junior. Padahal sebenarnya itu bukan pekerjaannya gitulah. Dan juga yang junior, terkadang kalau misalkan kita diberikan pekerjaan oleh senior kita, tentunya sesuai dengan pekerjaan kita bekerjanya tidak sesuai dengan harapan, kita malah curang dalam bekerja, itu kan termasuk kita zalim kepada atasan kita. Ayolah kita sama-sama memegang teguh syariat Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita menjadi berkah, ridha Allah selalu menghampiri kita dan kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dan pada saat kita dibangkitkan nantinya kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bersama para sahabat, bersama para nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan kita sangat juga mengharapkan syafaat dari beliau dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sampai saat ini senantiasa mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini selalu memberikan manfaat kepada kita semua dan selalu menemani aktivitas kita, pekerjaan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.